Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan refleksi Gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Berkati waktu ini dan biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, hari ini bacaan Gema kita diambil dari Imamat pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-36. Tetapi kita tidak membaca secara menyeluruh, kita baca ayat 1 hingga yang ke-5. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Saudara-saudara, dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah tadi baca bersama-sama saudara, sebenarnya pentabisan Harun dan anak-anaknya ini sudah diperintahkan Allah kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Pentabisan ini dilaksanakan setelah orang Israel selesai membangun kemah suci. Dan Allah memberikan perintah atau aturan untuk dilakukan oleh Musa saudara di dalam pentabisan iman Harun dan anak-anaknya saudara. Di mana ini harus dilakukan oleh Musa pada saat itu. Di dalam upacara ini saudara, Musa menjadi perpanjangan tangan Allah. Sebenarnya Allah sendiri yang mentabiskan Harun dan anak-anaknya, karena perintah dan aturan ini berasal daripada Allah sendiri saudara. Harun dan anak-anaknya dipisahkan dan dikhususkan Allah untuk apa? Untuk melayani Allah dan juga melayani umatnya sesuai dengan kehendak Allah pada saat itu. Dan kita bisa melihat bahwa upacara pentabisan Harun dan anak-anaknya ini mengajarkan beberapa hal saudara ya. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa Allah memerintahkan agar pentabisan Harun dan anak-anaknya disaksikan oleh siapa? Oleh segenap umat Tuhan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 3 dan 4 saudara ya, di dalam pasal 8 yang kita sudah baca tadi. Hal ini dilakukan agar apa saudara? Agar segenap umat Tuhan memahami dengan sungguh bahwa Harun dan anak-anaknya telah dipisahkan dari orang-orang lain dan dikhususkan untuk melayani Allah. Dengan demikian saudara, diharapkan sekali bahwa Harun dan anak-anaknya itu akan dihormati gitu ya. Tugas serta tanggung jawab mereka bisa dipahami dan pelayanan mereka juga bisa didukung oleh umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Dan yang kedua saudara, bahwa Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air. Artinya saudara, pembasuhan ini dilakukan oleh Musa bukan oleh diri mereka sendiri. Hal ini mau menunjukkan bahwa dosa dan kenajisan manusia hanya dapat dibasuh oleh Allah saja, di mana manusia tidak dapat melakukan pembasuhan terhadap dosa dengan caranya sendiri atau membersihkan dirinya dari segala dosa dengan caranya sendiri, khususnya di dalam hatinya. Tidak bisa saudara, itu semua harus dilakukan oleh Allah yang dapat menyucikan dan menguduskan dosa-dosa kita melalui karya Kristus. Yang ketiga saudara, para imam diberi pakaian khusus yang dirancang Allah bagi mereka. Hal ini bisa dilihat di dalam ayat 7 sampai 9 saudara, di mana mereka tidak menentukan pakaian mereka sendiri. Mereka tidak bebas mau pakai apa sesuka mereka saudara, tidak, tetapi memakai pakaian yang ditentukan atau dikhususkan dan dikuduskan bagi Allah. Mereka tidak bebas memilih pakaian yang akan mereka pakai. Pakaian itu harus disesuaikan dengan jabatan khusus mereka yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah bagi pelayanan mereka pada saat itu. Kita juga seharusnya saudara mengenakan pakaian yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yaitu pakaian yang melambangkan kebenaran
yang diberikan Kristus kepada kita. Itu saudara bisa lihat di dalam Wahyu 3 ayat 5, saya akan bacakan untuk kita sekalian saudara ya, supaya saudara bisa memahami pakaian seperti apa saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat yang kelima dikatakan apa di sana? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dikatakan pakaian putih yang artinya telah dibenarkan, disucikan di dalam Kristus. Yang keempat saudara yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah Harun dan anak-anaknya diurapi dengan minyak. Pengurapan Harun dan anak-anaknya ini mau mendeklarasikan bahwa Harun dan anak-anaknya adalah imam yang sah, yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan pengurapan ini dilakukan juga terhadap kemah suci dan segala perabotannya, termaksud mesbah dengan segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan alasnya saudara ya. Nah setelah barang-barang ini dipercik dengan minyak, maka barang-barang ini menjadi kudus dan tidak boleh dipakai sembarangan atau untuk keperluan lain selain pelayanan kepada Allah. Nah saudara, di sini kita bisa melihat bahwa betapa luar biasanya di dalam Allah mempersiapkan bagaimana harus melayani di rumahnya yang kudus. Bagaimana dan apa yang harus dikerjakan di dalam kemahnya yang kudus. Haruslah orang-orang yang dipilih secara khusus untuk bisa melayani dan bekerja di dalam rumah Tuhan. Nah saudara-saudara, kita adalah orang-orang juga yang dipanggil secara khusus. Kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Namun karena kasih karunia Allah, kita ini dipanggil, kita diselamatkan. Kita dibawa menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Di dalam gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Karena itu saudara, kita yang telah menerima anugerah, kita yang telah menerima kasih karunia, kita yang telah disucikan, dikuduskan dari segala dosa-dosa kita. Maka sudah seharusnya saudara, kita membalas kasih karunia Tuhan dan karya Tuhan yang besar itu dengan juga kita mau memberi diri kita untuk melayani. Karena ingat, kita telah dipanggil keluar dari dunia yang berdosa. Kita menjadi warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya bahwa kita diberikan satu tugas, amanat khusus, mandat khusus dari Tuhan untuk melayani Dia. Bukan hanya di gereja kita tetapi juga di tengah-tengah dunia. Karena itu saudara, mari kita benar-benar menunjukkan satu kehidupan yang melayani Dia. Kehidupan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mau saudara, kita yang telah dipanggil secara khusus ini bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Demikian refleksi Gema kita saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami pun adalah orang-orang yang telah dipanggil khusus keluar dari tengah-tengah dunia yang berdosa. Kami menjadi warga kerajaan surga yang ditempatkan di dunia untuk melayani Tuhan. Karena itu biarlah melalui seluruh kehidupan kami dapat melayani Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian refleksi Gema kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.